Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken dan pagi ini kita akan membahas Hari Pariwisata Sedunia. Karena bertepatan hari ini 27 September 2023 diperingati sebagai Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day. Dan di tahun 2023 ini Hari Pariwisata Sedunia mengusung tema Tourism and Green Investment atau pariwisata dan investasi ramah lingkungan. Jadi tahun ini memang menyoroti terkait tentang pentingnya investasi sebagai salah satu prioritas utama untuk pemulihan pariwisata, pembangunan dan pertumbuhan masa depan. Jadi tentu momentum ini menjadi refleksi untuk menata mimpi membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia. Nah, bagaimana di Hari Pariwisata Sedunia ini pariwisata Buleleng mampu berinvestasi dan memberikan kontribusi? Kita akan berbincang pendengar membahas hal ini dalam dialog Hai Balik Kengken bersama Kabid Pemasaran Dispar Buleleng Bapak Agus Widya Suputra SE MAP yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi para pemirsa dan pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir di Pro 1, salam sehat selalu pastinya. Ya. Baik. Dan hadir pula Bapak Dr. Iputu Gede Parma SST Empar ya, akademisi juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Parma. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Merdeka, turisme hidup. Turisme hidup, wah. Dan memang terbukti Buleleng ini saat ini sudah menggeliat kembali. Hanya lihat Lovina juga ramai, pemutaran juga ramai, Timur juga nampaknya sudah mulai menggeliat ya di Hari Pariwisata Dunia. Wah, ini Buleleng apa yang mungkin sudah disiapkan. Tapi sebelumnya bagaimana kabar pariwisata Buleleng, mungkin bisa dipaparkan dulu nih untuk masyarakat bagaimana kondisinya saat ini Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Astungkare untuk saat ini kita melihat dari bulan Juli, Agustus sampai dengan saat ini kita mulai kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya. Dari mungkin indikator kita bisa lihat dari pagi, kita bisa lihat di pantai, kita lihat banyak perahu nelayan yang di sepanjang perairan pantai utara ini sudah mulai banyak mengajak tamu untuk melihat dolphin dan lain sebagainya. Itu udah indikasi kita sudah mulai ramai lagi nih pariwisata nih di Buleleng. Jadi kita berusaha sekuat kita untuk mempromosikan Buleleng agar bagaimana untuk kedepannya Buleleng menjadi target kunjungan wisatawan utamanya untuk di Bali. Oke, semakin ramai tapi sudah siapkah Buleleng menerima membludaknya tamu-tamu yang hadir dan bukan hanya sekarang, berkelanjutannya yang mungkin diperlukan begitu? Ya, Astungkare kita sudah mulai menata dari memang di kepemimpinan Pak Kadis juga dari segi pengelolaan destinasi juga dan sebagainya semua sekarang sudah mulai dibenahi dan ini sedang proses juga dari penataan industrinya juga, pengelolaan destinasi dan akhirnya nanti untuk kita ke depan untuk lebih mempromosikan dan menjualnya lebih gampang dan kita sudah siap untuk menerima kunjungan lebih banyak lagi, jadi seperti itu. Siap. Kalau dari segi akademisi Pak Parma gimana nih melihatnya Buleleng saat ini? Ya, pertama-tama Mbak Eni, pendengar RRI manapun berada, jadi sekali lagi happy World Tourism Day ya. Persis ini ya, Rabu 27 September 2023 ya. Yang mana semangatnya adalah ya pasti tourism for the world ya. Jadi not only world for tourism ya, seperti yang selama ini juga Bali, jadi pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Jadi konsepsi pola pikir termasuk planning, perencanaan dan eksekusi pembangunan tentu berbeda dengan apa istilahnya dengan konsep dasar tersebut. Kita mulai pada konsep dasar tersebut. Nah, berikutnya di World Tourism Day ini memang pastinya semangat kita Mbak Eni, warga Bali ini sudah menjadi tidak semata warga Bali atau warga Indonesia, tapi warga dunia. Okay. Dengan globalisasi, digitalisasi, juga bagaimana revolusi industri ya 4.0 to 5.0 yang mana robotisasi dan digitalisasi ini begitu luar biasa. Nah, termasuk juga masuk di sektor industri pariwisata. Nah, namun semangat pembangunan pengembangan yang begitu masif tersebut ya tentu juga harus ada kontrol ya. Nah, maka pada World Tourism Day inilah kontrol yang dimaksud adalah bagaimana tetap menjaga isu-isu utamanya terkait lingkungan hidup misalnya Mbak ini.
terkait bagaimana sosial budaya, tidak semata ekonomi. Nah ini kan persis ya seperti tadi Pak Kabit juga sampaikan ya, semangat kita tentu untuk membangun pariwisata tentu luar biasa. Karena Bapak Presiden kita juga Pak Jokowi sudah mencanangkan ya bahwa next itu ya bisnis core-nya Indonesia adalah tourism. Itu sudah jelas ya bisnis core-nya. Jadi bisnis intinya pariwisata Indonesia adalah pariwisata. Nah termasuk juga di dunia Mbak ini. Nah termasuk juga di dunia ini kita yang salah satu terdekat kemarin contoh lah ya Saudi Arabia. Mereka kan kaya luar biasa dengan minyak. Rasanya nggak habis-habis gitu ya. Nah cuma mulai mereorientasi juga pembangunan ekonominya kemana, ke tourism. Yang terbaru juga contoh India. India belajar juga kemarin dari Bali terkait apa, desa wisata. Nah kita Bali kan juga luar biasa nih desa wisatanya Mbak ini. Nah bagaimana untuk mengembangkan misalnya pariwisata di India kurang lebih lah dengan desa wisata. Jadi tidak semata yang mereka jual selama ini India kan spiritual tourism. Nah ini kita warga dunia bicara juga tentang di belahan dunia lain. Karena apa? Kita harus tahu juga bicara pariwisata tentu bicara diferensiasi juga. Apa pembeda yang membuat warga negara lain asing mau datang ke Bali. Nah pasca pandemi ini Mbak ini jadi luar biasa sebenarnya ya, kita rebound nih sebenarnya. Rebound jadi kunjungan wisatawan membludak dan tidak disangka-sangka ya Pak Kabit ya, jumlahnya itu luar biasa dan harapannya tentu Bali Utara atau Buleleng dapat kecipratan terus. 5 besar Mbak ini, jadi 5 besar kunjungan wisatawan mancanegara kita memang sementara ini traditional visitor kita masih dikuasai Australia. Pertama, lalu kedua India, ketiga Amerika Serikat, lalu Inggris, kemudian ada berapa Asia, Korea, Jepang, Tiongkok juga sudah mulai bergeliat. Nah khusus Buleleng ini kan memang dari yang lalu kebetulan kita kerjasama juga dengan Dinas Pariwisata ya, diberikan kepercayaan oleh Pak Kadis termasuk Pak Kabit juga untuk setiap tahun menyiapkan analisa pasar pariwisata. Nah khusus untuk Buleleng karena sifat Buleleng ini retreat ya, jadi 3 besarnya adalah Eropa Mbak ini. Jadi Belanda, Prancis, Jerman ini masih menjadi idolnya itu masih di Bali Utara. Nah kondisi rebound ini tentu saja harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi yang kita kejar ini kan tidak hanya wisatawan mancanegara Mbak ini, tapi juga wisatawan Nusantara. Nah wisatawan Nusantara ini juga kita harus pelajari juga karakteristiknya seperti apa. Nah, dengan semangat bahwa pembangunan pariwisata ini berlandaskan budaya, berfilosofi Trihita Karana, yang mana juga pariwisata kita ini mengejar pariwisata berkualitas Mbak ini. Jadi quality tourism, tidak semata quantity. Jumlah, walaupun jumlah sekarang luar biasa seperti tadi saya bilang, reboundnya luar biasa. Sekarang kita kan sedang sebenarnya musim istilahnya sepi kan Pak Kabit ya. Cuma biasanya harusnya di bulan-bulan ini, tapi ini kan luar biasa. Kemarin yang terbaru informasinya di TDC ya, itu 8 April 85% okupansi. TDC itu yang high class loh ini ya. Apalagi yang biasa-biasa lah istilahnya, yang standar atau di menengah ke bawah lah. Itu kan juga tinggi sekali juga tingkat kunjungan kita dan sudah hampir melebihi target. Nah inilah yang tadi saya bilang kembali, quantity quality ini dalam konteks World Tourism Day ini termasuk kita bagaimana Indonesia, bagaimana Bali harus mulai mawas diri Mbak ini. Jadi supaya tidak sekedar tagline saja pariwisata kualitas ya. Kalau pariwisata kualitas itu kan indikatornya kita ingin mendapatkan wisatawan yang berkualitas juga. Nah, wisatawan berkualitas itu apa indikatornya? Pertama length of stay, lama tinggalnya itu jauh, panjang. Nah berikutnya expenditure, pengeluarannya besar. Jadi belanjanya sini besar gitu ya. Nah ketiga tuh repeatable, jadi datang berulang kembali Mbak ini, bukan datang sekali langsung kapok gitu ya. Ini contoh kan Australia, rata-rata yang datang ke sini kan bisa 4 kali, 5 kali, hampir seperti their own home istilahnya kan, rumah mereka sendiri. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting kalau bicara pariwisata, mereka mau belajar dan turut menjaga Bali ya, kelestarian Bali. Nah ini yang masuk kemarin kan di Perda nomor 23 masalah ya, dengan Pergub nomor 6 tahun 2023 terkait pungutan yang 150.000 per wisatawan mancanegara. 2024 awal itu akan disahkan, tapi kan Pergubnya kembali di 2023. Nah inilah salah satu momentum juga nantinya untuk menjaga kualitas, karena apa, di sana masuk bagaimana turut serta dari sumbangsih wisatawan mancanegara itu, yang konteksnya wisatawan itu tanda kutip dipaksa untuk peduli itu kan, itu Mbak ini ya, dipaksa untuk peduli ya, kita edukasi mereka juga untuk peduli Bali, peduli terkait lingkungan hidup,
peduli terkait sosial budaya, dan juga peduli terkait bagaimana keberlangsungan pelayanan pariwisata yang bisa maksimal, bisa diberikan oleh Bali. Dalam konteks ini industri, kepemerintahannya, dan sebagainya. Nah, inilah yang saya kira momentum yang harus kita tangkap dari World Tourism Day ini, bahwa seluruh dunia rasanya memiliki spirit semangat yang sama, bagaimana membangun pariwisata tapi tidak merusak juga di satu sisi lingkungan, tidak merusak satu sisi juga bagaimana tatanan kehidupan masyarakatnya dalam konteks sosial budaya itu. Walaupun dari sisi ekonomi ya pasti namanya ngomong pariwisata pasti menjanjikan ya. Nah, contoh yang terbaru kan Badung sudah mulai bagi-bagi ya, kemarin yang sempat maaf lah ngos-ngosan itu ya karena pandemi ya, sekarang sudah mulai bagi-bagi lagi kalau tidak salah BKK-nya itu. Saya harap mungkin Pak Kabit bisa kejar juga kita nih beleleng ini, biar dapat beleleng, supaya beleleng tidak hanya menjadi penonton juga kan kita di utara, tapi juga kita kan sudah dari dulu bilang One Island One Management, holistik pembangunan pariwisata kita. Ya, jadi selatan hidup ya utara juga gimana harus gini juga lah, semangat juga lah kan gitu. Nah, itu dia Bali yang masih menjadi salah satu barometer pariwisata di Indonesia, tapi tentunya pariwisata Bali ini kan punya karakteristik yang berbeda-beda tiap wilayahnya. Nah, Buleleng misalnya, bagaimana Buleleng? Apakah sudah mampu ini menunjukkan atau menonjolkan karakteristiknya berbeda dari mungkin Bali Selatan yang ditawarkan begitu, sehingga wisatawan ini ketertarikan ke Buleleng itu mencari hal yang berbeda ini yang tidak sama dengan Bali Selatan atau Bali lainnya. Gimana Pak Kabit? Ya, memang benar sekali Mbak Eni. Jadi di setiap wilayah di Bali itu memang memiliki karakteristik yang berbeda. Dan memang kita sudah membranding kita bahwa di Buleleng itu pariwisata kita memang berbasis konservasi alam. Yang memang lebih banyak destinasi maupun segala aktivitinya itu memang langsung berbasis alam. Dan itu kita sudah memulai branding, dan sampai saat ini juga kita ingin membranding bahwa Buleleng ini punya luxury tourism. Jadi turis-turis yang datang ke sini itu memang turis yang beda, bukan hanya seperti di Bali Selatan yang memang banyakkan turisnya itu memang udah nggak aware sama pemerintah, nggak aware sama aparat keamanan dan sebagainya. Jadi kita di sini memang kalau bisa dibilang lebih banyak tamu-tamu yang datang ke sini memang dari middle range-nya. Jadi dan middle range sampai luxury. Jadi memang masih ada juga yang tipikal turis travel atau backpackeran, cuman tidak terlalu signifikan, yang memang mereka hanya menyasar di daerah Buleleng Selatan. Ya, malah sebatas itu mereka travel adventure-nya ke sana, kemudian langsung balik lagi ke Bali Selatan. Jadi mereka datang banyak kunjungan wisatawan datang ke destinasi di wilayah Buleleng Selatan tapi tidak stay di Buleleng gitu. Jadi kita masih bisa menjaga, dan kita masih membranding bahwa kita memang wisata konservasi dan alam lebih banyak sana. Tapi sudahkah alam kita terjaga ini Pak Kabit? Yang ditawarkan ke wisatawan, tapi sudah belum ini? Iya, itu dah makanya beberapa waktu kemarin pimpinan kami Pak Kades juga membentuk tim untuk bagaimana kita mendata seluruh destinasi terhadap pengelolanya juga, agar bagaimana di sana juga ada indikator-indikator yang harus kita verifikasi juga. Contohnya seperti keberadaan tempat sampah, pengolahannya sampah seperti apa. Itu juga menjadi penilaian kita di Dinas Pariwisata, sehingga nanti kita bisa membantu mereka kalau seandainya sudah settle ini, mereka sudah pengelolaan sampahnya sudah bagus, kemudian menjaga lingkungannya sudah oke, kita lebih tingkatkan lagi brandingnya, kita lebih tingkatkan lagi promosinya. Jadi mulai dari itu kita beranjak, mungkin dari pimpinan kami yang memang sangat concern di dalam hal itu. Baik, Pak Parma gimana melihatnya Pak Parma? Sudah belum ini Buleleng menunjukkan ciri khasnya ibaratnya begitu? On proses lah ya Mbak Eni, on proses ya, progress. Tadi seperti Pak Kabit sampaikan, ya kami akui lah, karena saya juga selain akademisi di organisasi juga Mbak Eni, di PHRI ya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, termasuk juga di BPPD ya, Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagai wakil ketua gitu ya. Jadi semangat dari pimpinan ya, utamanya OPD
apa namanya yang leading sektornya di OPD Dinas Pariwisata ini kan memang sudah semangatnya luar biasa sekali. Kita bisa buktikan kemarin beberapa event-event lah ya, festival ya. Walaupun ya kita tahu lah kemarin anggaran terbatas itu ya, bisa terjadi itu kan luar biasa sekali ya. Jadi segenap kita harus acungi jempol juga itu pimpinan ya, termasuk juga jajaran itu ya, di dinas, termasuk juga pastinya kerjasama dengan OPD yang lain, stakeholder yang lain, karena bicara ngembangkan pariwisata ini pentahelix Mbak ini. Jadi seluruh stakeholder harus terlibat ya. Jadi tidak semata titik beratnya itu hanya pada dinas terkait atau pemerintah daerah ya, tapi juga bagaimana masyarakat, bagaimana industri juga turut serta mendukung ya, karena dari mereka untuk mereka juga nantinya kan gitu ya. Kayak kita di hotel lah gitu ya, ketika kita memberikan sumbangsil lah juga gotong royong istilahnya, semangat dalam konteks untuk membangun, mensupport ya kegiatan-kegiatan festival ya, itu kan sudah terbukti festival itu kan memberikan multiplier effect gitu Mbak Eni. Jadi jangan lihat hanya semata festival mengeluarkan uang rame-rame cuma sehari 2 hari ya. Nah istilahnya kalau di ekonomi itu ada profit ada benefit. Profit itu mungkin kayak makan cabai Mbak Eni. Jadi sekarang digigit, sekarang rasa pedesnya. Nah kalau event-event itu festival itu benefit itu jangka panjang. Jadi ada kepromosian di sana ya, ada pelayanan yang coba kita tunjukkan, ada produk-produk yang kita juga tampilkan di sana, bahwa dulu mungkin agak kurang pemahaman masyarakat pariwisata ya, termasuk juga wisatawan. Ternyata Buleleng kaya sekali akan produk ya. Hasil cipta rasa karsa manusia, way of life-nya kita juga luar biasa ya, hasil kriya dan juga ya kuliner kita luar biasa sebenarnya. Bagaimana caranya bisa menunjukkan ya dengan festival itu, dengan event-event itu Pak ini. Nah, termasuk ke depan kita kejar juga ceruk-ceruk pasar yang nanti bisa menjanjikan. Contoh MICE ya, MICE ini kan meeting, incentive, conference, exhibition. Ayolah kita tarik meeting conference, janganlah hanya di Bali Selatan saja. Ayolah kita tarik ke selatan, ke utara, bagi-bagilah juga. Walaupun mungkin daya dukung mungkin belum sebesar semaksimal di selatan, tapi bagaimana bersama-sama kita gawe. Contoh yang terdekat lah. Kita bicara pariwisata ini kan harus holistik, harus bersama-sama gitu ya, gotong royong. Contoh lah event-event pemerintahan misalnya provinsi atau kementerian, janganlah di Nusa Dua saja, janganlah di Kuta saja, sekali-sekali di Buleleng lah. Nah ini promosinya Pak Agus nanti harus promosinya nanti kan ke sana, kejar lah. Misalnya bisa kita saling bicara lah, misalnya kan di Kadis Pariwisata Provinsi lah, ajak misalnya Kadis Pariwisata Badung lah sekali rapat lah di Buleleng. Misalnya Kadis Pariwisata Gianyar rapatnya opini rapat lah sana, atau industri-industrinya rapat lah sekali di Buleleng. Itulah semangat kebersamaan kalau Mbak Eni. Kalau kita bicara one island, one management, not only lip service istilahnya kan, tidak hanya di bibir saja ngomong seperti itu. Bali bicara Bali itu secara keseluruhan, tapi harus bersama-sama. Benar. Semangat kita udah luar biasa loh di Buleleng untuk bagaimana memajukan gitu ya. Nah, sisi pentalik seperti itu. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana tetap pembangunan basisnya adalah community based tourism. Jadi bagaimana masyarakat tidak hanya menjadi objek Mbak ini, tapi juga menjadi subjek. Ini kan banyak terjadi. Pariwisata ini kan seperti industri kue yang manis luar biasa, banyak investor, banyak apa segala macam. Kemarin sebelum pandemi kan ada nilai hitung-hitungan kasar lah, hampir 100 triliun uang berputar setiap tahunnya di Bali. Dari investasi, dari pajak hotel restoran, dari retribusi ya, dari nilai tambah dari pembangunan pariwisata itu sendiri ya. Jadi ya ini yang harus kita cermati. Nah, namun seperti saya bilang tadi, pembangunannya harus based on sustainable tourism yang berkelanjutan. Kita tidak ingin pariwisata hanya for today, for this week, for this month ya, tapi for long lasting lah ya, untuk selamanya lah pariwisata itu kan. Dengan apa? Menjaga lingkungan. Sosial budaya kita, termasuk juga dari sisi ekonomi yang juga yang kedepannya bisa ramah untuk semua. Kita kan sekarang mengenal konsep-konsep ekonomi, orange ekonomi. Orange ekonomi ini mungkin lebih konteksnya itu ramah kepada UMKM misalnya. Buleleng sekarang kan mencanangkan kan kabupaten ramah UMKM kan, usaha mikro kecil menengah. Ayo, apa yang kita lakukan dengan itu misalnya orange ekonomi, atau kita blue ekonomi. Kenapa? Panjangnya laut kita luar biasa, terpanjang kita di Bali kan 100 sampai 150-an kilometer. Apa yang kita bisa buat di situ? Atau green economy yang sudah ada selama ini. Nah, itu yang harus kita punya konsepsi jelas dulu. Tourism kita mau dibawa kemana? Atau seperti Pak Kabit tadi bilang, ya luxury memang menjanjikan juga, cuma memang satu sisi kita Bali termasuk Buleleng ini kan istilahnya mixed market. Mbak ini, mixed market itu apa? Sederhana sekali. Kamar hotel dari 100.000 sampai 100 juta ada di Bali Mbak ini. Tapi di Buleleng gimana ini?
Ada juga yang paling murah, paling mahal pun ada juga ya. Di pelosok-pelosok yang nyari retreat kan wisatawannya kan banyak juga yang nilainya mahal. Ya itu ilustrasi saya lah istilahnya ya. 100.000 sampai 1 juta ada loh di Bali termasuk di Buleleng. Yang kita kejar bagaimana? Nah, contoh ini saya baru kemarin kedatangan dan mendapatkan tugas untuk mengajar program pertukaran mahasiswa merdeka, Mbak ini. Jadi mahasiswa Undiksa menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada dari Aceh, ada dari kampus Kalimantan, kampus Sulawesi, kampus di Jawa ya, di Timur, Papua segala macam. Saya tanya satu-satu karena seorang pariwisata selalu tergelitik saya dulu ngecek ya. Gimana Buleleng? Oh, bagus Pak gini, maksudnya biaya hidup memang murah segala macam. Objek wisata ya bagus, ada berapa banyak, cuma belum dikenal semua ya, karena wajar lah kita punya 86 ODTTB ya Mbak, ini cuma fokusnya memang harus gini. Nah, lalu desa wisata kita ada 75 juga. Nah, lalu yang terakhir, karena kembali kenapa saya bicara ini Pak ini, kita hanya ngejar wisatawan mancanegara seperti saya bilang. Kita mix market ini kan ngejar wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara apa Mbak ini demennya? Kan demennya ke mall Mbak ini. Istilahnya demennya nonton. Rata-rata loh Pak Kabit. Betul. Yang saya tanya itu 100% anak-anak, Pak kok nggak ada bioskop ya di Buleleng? saya sampai bilang gini, orang-orang kaya Buleleng yang investornya kok takut banget sih bangun bioskop atau bangun mall lah gitu ya. Pak Kabit ya. Maksudnya Betul. saya sampai muter otak juga loh, karena kita punya tanggung jawab juga Pak ini ya. Saya di PHRI, BPPD juga. Apa pasar Buleleng yang sekarang kan pasar-pasar tradisional termasuk grosir ini kan sekarang sedang kena impact TikTok Shop gitu ya. Karena kita perangnya antara sosial media dengan e-commerce ini ya. Sampai saya berpikir masa nggak bisa bangun satu gini bioskop lah misalnya di Pasar Banyuasri kalau sulit bangun gedung. Rata-rata Mbak ini. Nah, tadi nyambung yang dengan Pak Kabit tadi bilang, wisatawan itu mereka nginap di sana kan apa? Hiburan. Ada di selatan lebih banyak untuk nongkrong, untuk kafe, untuk nonton, untuk belanja segala macam, bukan hanya sekedar belanja ke oleh-oleh, pusat oleh-oleh gitu loh. Nah, yang lain yang untuk daya tangkap membuat mereka lebih lama tinggal tuh perlu kita pikirkan gitu loh. Karena kita tidak hanya mengejar wisatawan mancanegara, tapi juga wisatawan Nusantara itu Mbak ini. Nah, rasanya ayolah investor-investor ini jangan takut lah gitu rasanya untuk bangun. Ya karena kita kejar nggak bisa pungkiri, kita ngomong quality kan kuantitas penting juga. Baik, untuk kita kejar itu. Seperti Jadi temanya untuk tahun ini pariwisata ya, untuk menarik investasi. menarik begitu. investasi, betul Mbak ini. Jadi ayo bioskop buka di Buleleng gitu. Baik. Dan terkait dengan isu-isu juga yang mungkin banyak disuarakan oleh pegiat pariwisata, pembangunan ke pariwisataan, kualitas lingkungan, atau mungkin kesiapsiagaan terhadap bencana, mungkin itu juga diperlukan kalau untuk Buleleng ya. Dan juga kalau untuk aksesibilitas udara, darat, laut untuk ke Buleleng ini yang mungkin kalau sekarang sudah ada shortcut, ya mungkin ada yang menyoroti juga terkait dengan aksesibilitas lewat udaranya, itu mungkin menjadi salah satu tantangan juga kalau untuk Buleleng. Pak Kabit gimana Pak Kabit? Jadi terkait aksesibilitas memang shortcut ini menjadi semacam dua mata pisau ya, antara positif sama negatif bagi kita. Kalau positifnya itu ya lebih aksesnya dari Denpasar atau dari Bali Selatan itu ke Buleleng lebih gampang. Cuman negatifnya itu malah wisatawan itu nggak nginepnya di Buleleng jadinya. Jadi mereka datang dari contoh nih nonton lumba-lumba aja. Mereka yang datang dari yang menginap di Denpasar itu berangkat dari jam 4 pagi sudah nyampe di sini. Setelah nonton lumba-lumba balik lagi ke Denpasar. Jadi seperti itu. Jadi memang jadi seperti antara positif sama negatif kita dapetin dengan adanya shortcut ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang lebih tinggi lagi untuk bagaimana agar pariwisata di Buleleng ini juga semakin ramai juga. Karena memang saat ini kita tidak berbicara hanya wisatawan mancanegara aja seperti apa yang disampaikan Pak Parme. Dari Kemenparekraf RI, dari Menko Marves juga mereka sudah menargetkan pergerakan Wisnus itu dengan bangga berwisata di Indonesia ini adalah target kita juga adalah wisatawan Nusantara. Jadi mau tidak mau kita sudah ditargetkan untuk Bali itu sekian pergerakan Wisnus harus ada di data. Jadi data itu tidak hanya sebatas dari data kunjungan yang kita gunakan saat ini untuk sampel data kunjungan aja, tapi mereka mengambil data dari BPS melalui
Global Positioning Data kalau nggak salah. Jadi dari Menko Marves saat ini sudah rencananya di bulan Desember itu kita ada dari mereka ada anugerah Bangga Berwisata Indonesia, dan salah satu indikatornya adalah pergerakan wisatawan Nusantara, karena ini tagline-nya sudah Bangga Berwisata di Indonesia. Jadi diharapkan orang Indonesia tidak pergi ke luar negeri untuk berlibur, jadi pergerakannya harus di sini-sini aja. Makanya yang sebelumnya kita memang segmen pasar kita adalah Europe atau Nusantara, wisatawan mancanegara. Sekarang kita sudah mulai beralih lagi, harus nge-grab wisatawan Nusantara yang memang memiliki potensi luar biasa untuk itu. Jadi seperti sekolah-sekolah yang ada di Jawa, kemudian kampus dan lain sebagainya. Dan kita juga ingin menawarkan nanti ke depan seperti apa yang disampaikan Pak Parmo ini, yang sekarang lagi rame ini kan MICE ini. Memang untuk M-nya itu meeting itu kita memang dari segi sarana pelaksanaan masih kurang ya di Buleleng. Tapi kalau dari segi insentifnya, karena insentif itu kan berbicara bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan insentif kepada karyawannya dengan mengajak mereka outbound dan lain sebagainya. Itu sangat peluang sangat besar untuk di Buleleng. Karena bentang alam kita sangat luar biasa, kemudian potensinya sangat luar biasa, dan itu sangat potensial untuk kita tawarkan ke kampus, sekolah-sekolah untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di Kabupaten Buleleng. Nah, ini yang memang perlu effort luar biasa, dan tentunya kita juga tidak bisa kalau berbicara promosi tidak bisa berbicara hanya sebatas saya kirimkan email ke travel agent atau OTA yang ada di Jawa Timur, kemudian kirimkan apa dan sebagainya. Tidak bisa hanya lewat itu aja, harus memang door to door. Kita harus datengin mereka, ajak ngobrol mereka, sampaikan mereka presentasi bahwa ini kita ada. Nah, itu yang memang kita ke depan kita sangat harapkan, dan mudah-mudahan ada dukungan juga nanti, karena itu kita tidak bisa ya kalau perjalanan ke sana kan cukup lumayan juga. Kalau akses sebenarnya dipermudah, tapi kalau kesininya hanya untuk melihat dolphin, mungkin perpaduannya mungkin Pak Kabid bukan hanya dolphinnya saja, tapi apa wisata-wisata unggulan yang ada di Buleleng. Seperti di WhatsApp ini ada yang mengirimkan pariwisata Buleleng katanya belum fokus untuk wisata unggulannya agar wisatawan ini lebih lama tinggal di Bulelengnya. Itu mungkin. Kemudian ada juga yang menyoroti terkait dengan perilaku negatif turis mancanegara. Walaupun Buleleng aman-aman, tapi yang perlu kita waspadai hal itu apa yang sudah dipersiapkan katanya antisipasinya begitu. Dan kemudian pariwisata ini semoga menjadi ruang pengembangan budaya lokal dan alam begitu di Buleleng, itu yang perlu dikembangkan juga katanya. Tapi sebelum ditanggapi mungkin boleh Henny sapa di line telepon dulu untuk para narasumber ya. Selamat pagi Pro 1. Iya, pagi Mbak Henny, Mbak Dalia. Iya, selamat pagi. Pagi ya, dari Ramadan Mbak. Pak Ramadan. Selalu Mbak Henny. Iya, silakan Pak Ramadan, mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Dan selamat pagi juga untuk Bapak narasumber. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Selalu ya, Astungkare ya. Dari Ramadan. Iya. Ya, begini, jadi Pulau Bali, saya ini cuma lihat di video. Saya cuma 2 kali di Ngurah Rai saja, di bandara dan di Dermaga, tapi belum pernah keliling kota. Belum pernah ke Buleleng jangan-jangan ya Pak Ramadan juga ya? Iya, tapi kalau saya lihat di video, waduh luar biasa, sangat tertarik saya. Jadi Pulau Dewata ini kan sangat terkenal dengan keindahan pantainya ya, juga terkenal dengan Pulau Seribu Pura ya. Nah, Pantai Kutai, ada Pantai Sanur, Legian ya, Tanjung Benoa, Bali juga itu sangat bagus sekali untuk diving ya, atau apa snorkeling atau apa ya. Ada juga Pulau Nusa Penida ya, pantai Lovina juga, itu saya dengar lagunya juga enak, lihat pantainya itu kenapa tidak dikembangkan Pak. Jadi wisatawan asing maupun lokal ini sepertinya 24 jam ya, kayak nggak pernah sepi. Nah, belum lagi daya tarik budayanya. Nah, terus kalau Kabupaten Buleleng Singaraja pernah kan menjadi ibu kota ya, ibu kota Provinsi Bali ya, sebelum dipindahkan ke Denpasar. Nah, kalau dari sisi budaya, keramahan penduduk Bali, itu saya rasa ya tidak perlu diragukan lagi. Itu yang membuat Bali selama ini sepanjang masa ini aman-aman saja, ya kan? Jadi wisatawan asing maupun
wisatawan lokal merasa aman, nyaman, dan happy-happy saja. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak sedikit, potensi selain wisata Pak, seperti kemarin COVID itu terasa kayak terpukul, kayak macam gak ada ini ya, greget lagi selain mengandalkan wisata. Mungkin ada lainnya bisa dikembangkan seperti budaya, kayak seperti di di Toraja kan mengandalkan selain itu budaya anunya kan itu yang bisa dijual lah begitu ya. Jadi selain potensi wisata mungkin ada selain potensi pariwisata ya, mungkin ada lain di luar itu yang bisa terus dikembangkan seperti UMKM juga. Jadi kalau ketika seperti COVID ya tetap saja masih bisa eksis ya. Kalau di musim kemarau seperti ini Pak, apakah penanaman pohon-pohon itu bagaimana Pak untuk mengurangi panas, apakah sudah cukup atau masih perlu ditambah? Itu bagaimana ya? Terus kalau taksi-taksi Pak, yang saya mau tanya tentang taksi-taksi itu berbasis online semua atau ada taksi atau ojek ataupun Gojek itu yang masih tradisional, masih manual begitu? Nah, itu bagaimana mengaturnya kalau memang ada, supaya tidak ada menimbulkan masalah Pak. Jadi dua-duanya bisa hidup begitu. Ya, itu kan sangat ironis kalau yang satunya online-nya hidup tapi yang tradisional mati itu Pak. Bagaimana mengaturnya ya, transportasi lokal ya. Taksi-taksi lokal apakah ada atau semua sudah berbasis online gitu. Kalau semuanya bersama satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang cuma mengandalkan bukan online, nah itu kan masalah Pak. Nanti yang online yang laku, yang tidak online mati coba begitu. Bagaimana mengaturnya? Terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Om. Terima kasih Pak Ramadan. Ini jauh di Sorong juga tetap memantau ya. Di Sorong. Terima kasih Pak Ramadan. Kemudian ada Pak Romi juga, dengan jumlah desa terbanyak di Bali, Buleleng ini tentu bisa berbicara banyak dalam pengembangan desa wisata. Nah, pertanyaannya sejauh mana kontribusi desa wisata terhadap pendapatan asli daerah PAD, dan yang lebih penting lagi kontribusinya secara kualitatif terhadap masyarakat setempat. Salam untuk Pak Parme, ini dari Pak Romi. Oh ya, salam kuali Pak Romi. Baik, satu penelpon lagi pendengar 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak Made, Wayahade. Ya. Dengan siapa nih yang ini ada kerjanya siapa ini? Pak Made mohon izin suara radionya mungkin dikecilkan dumun Pak Made, ini mecuing kenten. Sengidang nyikin radionya. Suaranya. Sebelah belakang apa? Iya. Baik, ini yang salah ini ya. Baik. Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber. Swastiastu. Saya mohon izin dulu kepada Pak ini. Boleh saya ngomong? Dado, silahkan Pak Made, silahkan niki bahas pariwisata niki Pak Made. Mas Tungkare, Pak Parme ada ya? Ada Pak Parme di sini. Siap, hadir. Paribak. Pak Parme saking napi? Saking suwuk nih ke Paribak. Suwuk sabi ya? Suwuk sabi, betul. Ada sindan depo bidan tiang mereka. Tuh, berulang kali ya ditanyakan terus sama Pak Made niki. Tiang di Lombok nih ke Pak. Tiang lahirnya di Mataram Lombok nih ke Paribak. Tahun kuda dong. Nanti ngobrol lebih khusus ya Pak Paribak. Nanti langsung dari hati ke hati katanya sama Pak Parme nggih. Yang dumunane dari pasar nih kan angenan ke sapi lewat sekolah ada. Enten mbok keten iki pasti Pak Parmo punya keluarga. Iya, Pak. Jangan gede enten kita asana nih. Nggih, Pak Made. Pak Made langsung ke pariwisatanya dumun niki Pak Made. Iya, nama lagi ngomong Om Sakti Om. Semua Pak Made ngambul jadinya katanya Niki. Nanti niatnya biar bisa bertemu langsung sama Pak Parme katanya. Dari hati ke hati, baru lebih banyak ngobrolnya kalau Pak Parme. Ngopi-ngopi di suwuk nanti Pak. Baik, sebelum ditanggapi tadi karena di WhatsApp juga sudah banyak, tapi kita jeda sidak dulu. Boleh ya, kita jeda sidak dulu. Nanti kan kita lanjutkan perbincangan di Hari Pariwisata Sedunia pendengar. Tetapi Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Generasi muda, jaga lautmu, jaga hutanmu, jagalah bumimu, cintai lingkungan untuk
Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Motivasikan dirimu untuk selalu cinta lingkungan. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hai Pak. Iya Bu. Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh Pak. Itu jangan dibuang Bu. Terus? Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya. Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak Pak. Hati-hati ancaman demam berdarah saat musim hujan Pak. Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Info Pro 2 FM. Lovina merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara. Wisatawan asing maupun lokal banyak yang berkunjung ke Lovina. Selain untuk melihat pantai yang masih alami, kita bisa melihat ikan lumba-lumba. Lovina didirikan pada tahun 1953 serta memiliki makna filosofi campuran dua suku kata, yakni love dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih yang tulus dan ina bisa diartikan Indonesia. Namun dari bahasa Bali, ina berarti ibu. Jadi arti Lovina cinta Indonesia. Atau jika diartikan ke bahasa Bali adalah cinta ibu dan arti luhurnya cinta ibu pertiwi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken di Hari Pariwisata Sedunia. Kita membahas kepariwisataan Buleleng khususnya. Dan kita masih berbincang bersama Kabid Pemasaran Dispar Buleleng, Bapak Agus Widya Suputra. Dan juga bersama Bapak Dr. Putu Gede Parma, SST Par, Empar, akademisi. Dan juga aktif dalam bidang pariwisata juga ini. Dan tadi di WhatsApp juga sudah banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya, di line telepon juga, dan nampaknya sudah berkering juga pagi ini. Mungkin langsung kita sapa dulu deh nanti biar sekalian ditanggapi. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dengan Pak Sutaya. Silakan Pak Sutaya, mungkin ada yang ingin disampaikan Niki. Yang ikut sedikit ya, mungkin menyampaikan. Jadi wacana ya dari sejak dulu, jadi untuk meningkatkan itu pariwisata yang berkualitas itu memang ini yang mungkin jadi salah satu hal yang penting itu, karena dinilai jadi pariwisata kita di Bali dan juga di Indonesia itu dianggap itu ya rendah kualitasnya itu. Nah ini terbukti itu dengan mungkin itu seperti yang sampaikan tadi, ada memang itu kamar yang mungkin 100.000, ada yang sampai ya 10 juta itu misalnya. Jadi per hari, tapi yang 10 juta itu mungkin ya persentasenya kecil. Yang lebih banyak itu adalah yang di bawah 1 juta itu ya. Ada 100.000, ada 200, ada 300. Nah, apakah bisa untuk diwujudkan hal seperti itu? Dan yang tadi itu saya juga mendengar itu ada, mungkin ada beberapa strategi misalnya, mungkin pelestarian lingkungan, pelestarian budaya atau atraksi ya. Ini untuk ya meningkatkan itu ya tarian-tarian dan juga itu bagaimana supaya pariwisata ini bisa terutama sekali berdampak yang positif terhadap masyarakat ya, terutama kepada pelaku. Dan mungkin salah satu isu yang memang sering kita dengar itu adalah SDM kita yang masih kurang itu, sehingga ini ya berdampak itu pelayanannya kurang itu ya. Dan juga di sarana-sarana
aksesibilitas yang menuju ke destinasi wisata itu banyak yang masih belum bagus lah itu, dalam arti bukan berarti yang harus diaspal sebagainya, tapi yang belum bagus sehingga sulit untuk ditempuh. Nah itu beberapa hal. Nah kira-kira menurut Bapak bisakah dari pariwisata yang ada di Buleleng terutama ini bisa gitu menjadi pariwisata yang berkualitas? Dan makasih Om Santi, Om Rahayu. Rahayu suksema Pak Sutaya Tejukula. Wah ini banyak yang disoroti juga. Kita tanggapi dulu ya pendengar, mohon maaf untuk line telepon kami stop dulu Niki. Baik Pak Agus mungkin? Ya, silakan Pak Agus. Mungkin tadi ada dari chat juga disampaikan terkait Buleleng yang belum fokus. Ya, belum fokus ya. Jadi memang sama seperti apa yang disampaikan Pak Parme. Ini wisatawan itu banyak yang datang langsung dari Denpasar nonton dolphin, mungkin ke beberapa destinasi sampai siang sore udah balik lagi. Karena mereka tahu kalau malam itu di Buleleng itu ya kurang, memang harus ada faktor lain untuk mereka tinggal jadi seperti bioskop dan sebagainya. Nah itu mungkin yang mereka rasa kurang, dan banyak juga memang yang kunjungan kerja ke Buleleng. Kenapa kok nginapnya di Buleleng? Ya karena di sini lebih ramai, kita lebih gampang ke mall, lebih gampang nonton bioskop dan lebih banyak aktivitas malam ya. Walaupun bukan dalam artian aktivitas malam ini konteksnya negatif, tapi ini memang adalah faktor pendukung juga agar bagaimana wisatawan itu memiliki lengostingnya tinggi di sini. Jadi memang aku itu memang masih kurang. Mudah-mudahan nanti seperti yang disampaikan Pak Parme, ada investor yang datang ke Buleleng untuk membuat sesuatu yang baru, walaupun tidak tidak melenceng dari apa yang sudah kita canangkan bahwa di Buleleng ini adalah wisata konservasi. Tapi harus ada pendukung-pendukung lain untuk itu. Kemudian pengembangan budaya lokal juga memang sudah difokuskan juga, terutama oleh Pak PJ Bupati juga. Saat ini memang seniman maupun musisi dan sebagainya itu memang harus melibatkan pelaku lokal yang akan ditampilkan dalam setiap event. Itu sudah menjadi kebijakan Pak PJ. Jadi sehingga di sini mulailah akan berkembang lagi nanti dari sanggar-sanggar, kemudian komunitas-komunitas itu yang bisa fokus nanti ke depan. Kemudian jumlah desa memang Buleleng memiliki desa terbanyak, dan saat ini 75 desa wisata yang kita miliki juga sangat luar biasa di Buleleng. Nah, memang sampai sejauh ini dari segi tata kelola dan manajemen pengelolaannya masih belum dilakukan secara maksimal, dan ini karena ini desa wisata ini juga baru dan ini masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah manajemennya sudah bagus, pengelolaannya sudah bagus, akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada PAD kita terutama. Ya, kemudian yang melalui line telepon tadi, potensi yang bisa dikembangkan selain wisata. Kalau di Buleleng memang sih tidak unggulannya itu bukan wisata tapi adalah agro. Tapi di agro ini yang memang bisa kita kembangkan nanti untuk menjadi salah satu potensi wisata. Contohnya seperti kebun kopi, kebun cengkeh, itu yang akan kita nanti terus bina, kemudian kita ajak untuk kerjasama agar bagaimana mereka pengelolaan ini supaya bisa dijadikan sebagai spot atau destinasi wisata. Contohnya pengelolaan kopi. Sekarang itu sudah ada petik anggur juga ya Pak Agus ya. Petik anggur, kemudian stroberi kita sangat luar biasa, itu juga potensi wisata walaupun bukan destinasi wisata tapi itu adalah mata pencarian masyarakat di bidang pertanian atau perkebunan, tapi akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi wisata juga. Jadi seperti itu. Jadi itu terus kita lakukan atau pengembangan dan sebagainya. Kita melihat potensi-potensi yang ada. Kemudian perbaikan transportasi, Pak Agus. Untuk di Kabupaten Buleleng memang saat ini memang belum seperti di Bali Selatan yang sudah secara masif itu semua dilakukan secara ada online, ada yang konvensional. Jadi di Buleleng memang belum ada dilakukan taksi konvensional seperti Bluebird dan lain sebagainya, tapi masih masuk hanya satu online. Dan kita di Buleleng belum seperti di Bali Selatan di mana segala sesuatunya itu sudah dilihat dengan uang. Jadi banyak kita lihat kasus-kasus
di Bali Selatan taksi online itu tidak boleh masuk ke desa adat ini, tidak boleh masuk ke daerah wisata ini. Jadi untuk sampai sejauh ini di Buleleng belum sampai belum, mudah-mudahan tidak akan terjadi seperti itu karena di sana karena terlalu masif wisatawannya terlalu banyak, akhirnya mereka berpikir, masyarakat lokal maupun setempat itu sudah berpikir bahwa ini profit, segala sesuatunya itu dilihat profit, sehingga apapun itu, sehingga antar orang Bali akhirnya uyuh dan sebagainya itu ya mudah-mudahan di Buleleng tidak ada seperti itu karena sejauh ini kita belum sampai masif seperti di Bali Selatan. Dan sama seperti yang bisa disampaikan, kemudian tadi harga kamar itu sama juga di Bali Selatan karena terlalu banyak, akhirnya persaingan harga itu semakin kacau. Jadi harga itu semakin ditekan murah supaya wisatawan itu udah di sana nginep. Tapi kalau di sini kita masih teman-teman di PRI juga masih harganya kita masih bersaing di standar harga tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, masih middle. Kalau memang diperlukan ada hotel-hotel yang kamar murah itu memang diperlukan seperti City Hotel dan sebagainya karena itu untuk wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara seperti itu yang tadi tur travel yang banyak ngajak murid yang itu kan. Jadi satu kamar bisa bertiga, bisa berempat dengan harga 250.000. Itu sebenarnya memang kita perlukan untuk ini karena kemarin saya langsung datang ke Asita di Jawa Timur, mereka menyampaikan kalau di Buleleng itu sulit, harga kamarnya masih agak tinggi. Kita ngajak tamu atau ngajak murid-murid nginep di sana, kalau jual harga paket tinggi itu mereka pada nggak mau. Jadi malah kebanyakan ke daerah selatan yang memang hotel-hotelnya masih ada yang harga murah yang bisa ditempati satu kamar bertiga sampai berempat. Kalau di sini mungkin ada satu hotel yang memang seperti itu dan mungkin kita bisa lihat hotel yang dekat pelabuhan itu hampir setiap hari ada bis besar karena mereka yang menyediakan kamar dengan harga yang terjangkau. Jadi seperti itu. Memang kita sangat perlu sebenarnya ada hotel-hotel seperti itu, tapi mungkin kita segmentasikan untuk di kota dengan city hotelnya, yang di luar itu dengan hotel yang memang sudah settle dengan harga middle-nya. Jadi seperti itu. Baik. Mempersiapkan SDM mungkin gimana Pak Agus? Kalau mempersiapkan SDM, kalau di Dispar kita setiap tahun sudah melakukan pelatihan baik itu dari Balawista, kemudian pelatihan pengelolaan, pelatihan digitalisasi, pemasaran, itu kita sudah menyasar kepada Pokdarwis, kemudian pengelola desa wisata, dan itu bersumber dananya dari DAK non fisik dari Kementerian Pariwisata. Itu setiap tahun hampir 4-5 pelatihan kita lakukan dan itu dalam rangka peningkatan SDM kita. Baik. Kalau dari segi Pak Parma, gimana tanggapannya ini Pak? Ya, terima kasih ya Pak Ramadan, Pak Ribek, Pak Sustaye ya. Tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan ya, dijawab, diapresiasi oleh Pak Kabid ya. Tambahan-tambahan saja mungkin dari saya ya. Jadi memang accessibility ya itu kan salah satu persyaratan dasar juga dari pengembangan destinasi ya. Dari teori saya itu kan 4A1P istilahnya. Jadi bagaimana attraction, accessibilities, amenities, ancillaries, dan people-nya gitu ya. Nah, jadi attraction kita sudah punya atraksi sebenarnya yang luar biasa, alam, budaya, dan buatan ya. Kemudian akses yang sedang terus kita dorong ya. Amenities, nah fasilitas itu tadi. Fasilitas utama maupun pendukung ya, penunjangnya. Kalau utama kan akomodasi ya, hotel, makan minum, restoran ya. Money changer, termasuk juga fasilitas keamanan, kesehatan ya, itu juga menjadi, karena isu ke depan pasti ya kesehatan juga ini utama. Lalu juga dari sisi kelembagaan ya, ancillariesnya ya, jadi bagaimana support policy baik pemerintah ya, government dan NGO, non government organization ya, termasuk kita di organisasi-organisasi. Nah, ini perlu juga padu people-nya ya, tadi saya bilang. Jadi masyarakat mendukung, intinya masyarakat mendukung dan juga masyarakat tidak hanya sebagai penonton, Mbak. Nah, terkait accessibility sedikit, ini kan memang rame bandara misalnya ya. Nah, kalau dari sisi kajian akademik ya bisa tidak menguntungkannya sebenarnya ya. Jadi kalau ianya tentu saja mempercepat, mengakselerasi
pemerataan ya pertumbuhan ekonomi yang pasti dengan datangnya wisatawan melalui bandara ada di sini kan ya tentu mempercepat ya. Karena kenapa Badung rame, Mbak? Sekarang saya coba tanya. Kenapa ya? Satu-satunya dan pertamanya itu banyak karena airport gitu, karena bandara. Karena ketika menginjakkan kaki di airport sudah dihitung wisatawan Badung. Dan secara psikologis kita wisatawan, kita lapar misalnya sekarang, makan masa kita mau ke Beleleng, Karangasem, pasti makan yang sekitar sana. Nah, contoh kan pasti rame, termasuk juga ngantuk, ingin tidur, nginep, pasti ke akomodasi hotel yang terdekat kan. Nah itulah memang dari sisi gini. Cuma kan kita semangatnya juga harus melihat daya tampung, Mbak. Kita kan kembali bicaranya holistik ini. Bali secara umum, Bali small island gitu, jadi nggak besar-besar amat pulau kita. Jadi harus kita pikirkan jauh juga. Daya tampung pariwisata kita berapa sih? Sebenarnya total jumlah kunjungan wisatawan per tahun yang bisa kita Bali ini dari sisi lingkungan, sosial budaya itu siap, bisa ditampung. Nah kalau dari sisi semangat itu ya kita harus bijak, policy, ya, bijak gininya, kebijakan kita ya mungkin jangan terlalu dipaksa. Nah contoh, Beleleng bangun pariwisata, cuma kemarin dengan Beleleng pariwisatanya not number one itu blessing in disguise, Mbak. Dalam konteks kemarin pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi kan minusnya luar biasa kemarin semua di luar Beleleng kan. Badung sampai minus 8, provinsi secara akumulatif itu hampir 10-an ya, pernah minus 12,8% ya. Beleleng berapa? Dengan santainya kita cuma minus 3%. Karena apa? Faktor utama kita sebagai stimulus pertumbuhannya pertanian pertama ya. Nah, tadi Pak Adis juga bilang agro ya, itu pertanian, perkebunan ya, lautan, kemudian perdagangan kedua. Tourism baru nomor 3 di sana. Nah, jadi ada sisi-sisi memang tourism menjadi suatu yang sedap, yang menyenangkan, tapi satu sisi juga ketika ada hal-hal yang memang kejadian luar biasa kan memang kita tidak terlalu tergantung jadinya pada sektor pariwisata. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Cuma ke depan memang ada berapa potensi-potensi nih, Mbak, kalau masukan saya ya. Beleleng kan pernah menjadi ibu kota, ini sudah sering lah kajiannya ya, atau wacananya, narasinya kan udah sering sebenarnya ya. Ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi Bali, dan jangan lupa loh, Beleleng ini Singaraja ini kota pusaka, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kita bisa combine sebenarnya pembangunan Beleleng ini konteksnya dalam pariwisata budaya, pariwisata sejarah bisa masuk di sini. Kita banyak loh bangunan-bangunan kuno yang harusnya bisa menjadi cagar budaya, yang kita bisa contoh jangan jauh-jauh lah, Surabaya, Jakarta punya kota tua. Apalagi Jogja lah, Jogja kan sudah komplit banget ya. Kita Beleleng punya Puri misalnya, ya, punya bangunan-bangunan Belanda, pelabuhan lama, ya. Cuma ya combine ini ada yang baru, ada yang lama bangunannya juga kan itu. Nah sekarang gimana bangunan lama tetap terjaga, termasuk bangunan-bangunan lama Belanda ini coba kita cari lagi lah. Walaupun ada pemilik-pemilik yang sudah jadi owner masing-masing gini lah ya. Nah itu bisa dibuatkan paket. Nah ngomong lanjut transportasi juga. Ini dari dulu saya keluar-keluar juga, transportasi umum kita ya istilahnya pingsan memang di Beleleng ini, sektor transportasi umum kita pingsan nih, Mbak, saya bilang, karena memang ya mana apa gitu loh, taksi nggak ada, kendaraan umum sekarang sudah kalah dengan kendaraan pribadi, karena masyarakat Bali kan memang kita konsumen yang baik dan benar kan gitu kan. Nah, jadi ada motor baru di dealer, besok sudah ada di garasi kita ya, mobil baru apa mesu iklan nih ada di garasi besok kan itu. Nah, kita konsumen yang baik dan benar kan gitu, Mbak. Sekarang nggak mungkin cuma punya satu motor sekarang di garasi masyarakat kita kan, pasti lebih kan masing-masing. Nah, itu contoh tanda kutip blok ajumnya kita lah. Termasuk saya sendiri lah, Mbak ya. Saya motor saya 5 juga kok di ini. Nah, itu contoh lah ya maksudnya. Itu contoh bahwa kita memang konteksnya memang kendaraan transportasi pribadi lebih diutamakan ketimbang transportasi umum. Makanya kita setuju juga kan ada wacana LRT juga kan, LRT di Bali termasuk juga Beleleng. Nah yang terdekat lah gini, Mbak, mungkin Beleleng ini kita dorong lagi BEMO-nya lah mungkin transportasi umum, karena banyak juga keluhan dari wisatawan seperti itu, termasuk juga wisatawan lokal, dan termasuk lokal ini kan banyak ya. Contoh lah kita Beleleng kan bersyukur kali punya Undiksa yang mahasiswanya, ini promo sedikit Pak ya, saya bisa gitu ya. Kita mahasiswa aktifnya hampir 16 ribuan ya, nomor 2 terbesar kita di Bali gitu ya. Nah ini kan bisa menjadi pasar juga untuk transportasi umum. Nah, termasuk juga kemarin kan sempat juga ada paket wisata untuk dokar misalnya. Kalau misalnya dokar itu berat untuk masing-masing kusirnya atau usahanya untuk gini, kita subsidi, Mbak.
Kayak Denpasar kemarin kita kan Denpasar kan contoh lah. ada itu. Itu digaji loh Mbak Denpasar. Jadi rame enggak rame, ada penumpang atau tidak ya. Sabtu Minggu Terus itu jalan. digratiskan Segala keliling macam. kota. Kita subsidi apa sih susahnya, misal ya gaji per bulan 3,5-4 juta lah misalnya untuk nongkrongin aja tuh, untuk nongkrong di tempat-tempat gini lah ya, spot-spot misalnya pelabuhan atau paket kemarin kan sudah sempat diginikan. Nah itu bisa menjadi daya tarik juga transportasi. Ini tantangannya Pak Kadut juga. Baik, satu lagi nih, ada yang nitip pertanyaan juga Pak Narte ya, sebelum dilanjutkan karena waktu juga ini 2 menit lagi menuju jam 10. Pak Narte, mohon maaf ini Merdeka Selama Pancasila, adakah peta prioritas penanganan pariwisata di Buleleng yang banyak objek misalnya yang utama, yang utama yang penyanding saja yang menjadi ikonnya, atau perbaiki juga infrastruktur jalan-jalan menuju objek pariwisata agar lingkungannya asri. Kerjasama ini dengan kades-kades pakai dana desa katanya. Gimana nih? Terakhir silakan. Ya, kalau itu ya, jadi kita ingin mencoba membuat travel pattern yang baru di Buleleng, di mana kita memiliki destinasi unggulan di travel dari pola perjalanan wisata ini. Kita ingin mencoba 4 titik, barat, timur, tengah, selatan. Nah, kita masih cari nama nih, apa cocoknya Green Diamond atau apa. Jadi travel pattern ini yang memang nanti kita akan gunakan sebagai acuan kita untuk menjual paket wisata dan sebagainya. Jadi destinasi-destinasi utama, walaupun kita punya 86 daya tarik wisata, tapi tidak ke 86 itu tidak semuanya beroperasi dan kita bisa unggulkan. Jadi dari 86 kita dikurasi lagi, sehingga dari keempat titik travel pattern ini itu yang akan kita carikan mana yang akan menjadi destinasi utama nanti, dan itu akan kita combine dengan masyarakat setempat yang dimana seperti apa yang disampaikan, community based tourism itu yang memang sangat saat ini memang harus digaungkan, yang itu dimana pariwisata itu berkelanjutan dan akan berdampak langsung pada sosial ekonomi masyarakatnya. Jadi seperti itu rencana. Terakhir Pak Agus, untuk Hari Pariwisata Sedunia, mungkin ada event-event terbaru nanti akan dilaksanakan di Buleleng? Ya, untuk event, jadi memang kita bersama komunitas ya, menggandeng komunitas untuk melaksanakan event-event. Kebetulan saat ini kita memiliki Lovina yang sangat ramai. Itu kita coba buat event untuk full moon party. Jadi ingin menambah length of stay tamu yang datang ke Buleleng, yang awalnya dari 1 hari bisa dengan adanya full moon party ini kita coba siapa tahu bisa 3 hari, bisa full sampai moon berarti pas purnama ini ya? Iya, tanggal 29.30 itu rencananya di sebelah barat Funky Place. Kemudian selanjutnya kita akan kedatangan para yachter dari seluruh dunia itu di tanggal 5 Oktober. Jadi dalam rangka penyambutan itu, walaupun kata orang-orang ini udah nggak punya dampak apa-apa nih terhadap PAD, ngapain disambut dan sebagainya, tapi kita harus menunjukkan hospitality kita sebagai warga Buleleng. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu ramah, kita itu memberikan penyambutan, kita membuat mereka first impression mereka ketika turun di Buleleng, kita ternyata disambut dengan sebegininya. Jadi kita coba nanti membuat acara juga Hello Yacht di tanggal 5 sampai 6 itu dengan menggandeng juga komunitas. Komunitas yang baru dibentuk, yaitu komunitas gabungan musisi Buleleng. Itu mereka yang bergerak, kita yang membackup seperti itu. Baik, luar biasa, agar datang berulang dari mulut ke mulut nanti dari promosi ke promosinya mereka begitu ya. Pak Parna, terakhir Pak Parna, mungkin ingin disampaikan Pak Parna di Hari Pariwisata Sedunia ini. Iya, intinya untuk Buleleng, Bali pada umumnya kita harus tetap optimis dan semangat ya. Ini menjanjikan sekali dengan kondisi fakta data yang ada ya, jumlah kunjungan wisatawan. Berikutnya kedua, langkah-langkah cerdas pastinya ya. Langkah-langkah cerdas dari melihat potensi-potensi yang ada ya. Harus kita kembangkan secara semaksimal mungkin ya. Kembali tadi bicara termasuk juga SDM ya. SDM kita terus kita upaya maksimalkan agar SDM kita, Buleleng ini kan demografi terbesar, tapi kebanyakan larinya kan ke selatan kerjanya. Jadi yang bagus-bagus ini mohon maaf larinya lebih menjanjikan di sana. Nah, sekarang bagaimana bagus-bagus ada di Buleleng. Nah, itu kan konsepsi desa wisata salah satunya kan itu kan, bagaimana biar SDM tangguh berquality itu ada di kita ya. Nah, termasuk juga PR yang belum ya, accessibility terus kita dorong, dan tidak kalah penting kita harus antisipasi beberapa threat ya, ancaman ke depan ini ya, seperti kemacetan.
lalu lintas. Ini kan sudah luar biasa kemacetan. Lalu juga sampah, karena ini kan bagian dari Sabta Pesona kan, bagaimana kebersihan, kenyamanan, keamanan harus selalu kita jaga. Nah, jadi kita optimis, tapi kita tetap waspada, aware terkait potensi-potensi apa yang ke depan yang perlu kita jaga. Termasuk juga isu ke depan ini kan pariwisata yang berbasis lingkungan, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan yang cerdas itu pasti melihat tujuan negaranya, negara ini care nggak, peduli nggak dengan environment-nya, peduli nggak dengan lingkungannya. Nah ini bisa menjadi jualan kita juga. Contoh Buleleng ini, so kita careful loh ya. Kita kan sudah jelas dari kementerian kan, Pak Wed kan kita wilayah konservasi nih, Mbak, pariwisata konservasi. Nah, jadi dengan tagline itu mungkin juga kita bisa jualan bahwa Buleleng ini ramah terhadap lingkungan itu, Pak. Nah, itu yang harus kita cerdas-cerdas lah, kita lirik-lirik potensi-potensinya ke depan. Intinya tetap cemumut gitu. Tetap semangat. Dan ini juga butuh dukungan dari masyarakat, tetap menjaga kebersihannya, tetap menjaga kesopanannya, tetap menjaga lokalnya Buleleng begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Hari Pariwisata Sedunia 27 September 2023 ini. Bapak Agus Widya Saputra, SE MAP, Kabid Pemasaran Dispar Buleleng, dan juga Bapak Dr. Iputu Gede Parma, SST Par, Empar, akademisi juga yang aktif di bidang pariwisata. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah setia tentunya bersama kami, dan tetaplah di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Kanal Informasi dan Inspirasi.